Mampukah kembalinya sang idola, Megawati, berpadu dengan senjata baru nan mengejutkan dari Davis Kiba, menjadi kunci pemecah kutukan 6 kali runner-up. Halo para pecinta voli Indonesia, bersiaplah untuk sebuah gebrakan besar di panggung Proliga 2025. Karena ada kabar yang benar-benar menggemparkan datang dari Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Tim kebanggaan kota Gresik ini tidak main-main dalam menyongsong babak Final Four yang penuh gengsi. Mereka datang bukan hanya untuk berpartisipasi, tetapi dengan ambisi membara untuk mengukir sejarah baru. Membawa pulang trofi juara yang sudah begitu lama didambakan setelah 6 kali harus puas di posisi runner-up. Dan senjata utama mereka? Oh, ini dia bagian yang paling seru. Bersiaplah, karena sang Megatron Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, secara resmi kembali memperkuat tim ini. Ya, Anda tidak salah dengar. Kembalinya Megawati bukan sekadar reuni biasa. Ini adalah sinyal kuat bahwa Gresik Petrokimia siap meledak dan mengguncang persaingan di Final Four. Kehadiran Mega, dengan pukulan-pukulan kerasnya yang ikonik dan pengalaman internasionalnya, diharapkan menjadi katalisator, membakar semangat juang seluruh tim untuk mencapai puncak tertinggi yang belum pernah mereka raih sebelumnya. Ini bukan sekadar transfer pemain. Ini adalah pernyataan ambisi. Namun, tunggu dulu, kejutannya tidak berhenti sampai di situ. Manajemen Gresik Petrokimia tampaknya benar-benar serius ingin merombak kekuatan dan memastikan tidak ada celah di lini serang mereka. Sadar bahwa satu bintang saja mungkin belum cukup untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di Final Four. Mereka melakukan langkah strategis yang sangat cerdas dan tak terduga. Tim ini baru saja mengumumkan perekrutan pemain asing baru yang siap menambah daya gedor mereka secara signifikan. Sambutlah Hanna Davis Kiba, pevoli handal asal Belarusia. Perekrutan Davis Kiba ini bukan tanpa alasan. Dia didatangkan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Kitania Medina, yang kerjasamanya dengan tim berakhir setelah babak reguler usai. Yang membuat langkah ini semakin brilian adalah fakta bahwa Davis Kiba bukanlah sosok asing di kancah Proliga. Ingat Proliga 2024? Ya, dia adalah salah satu pilar kekuatan Bandung BJB tanda mata musim lalu. Ini berarti, Davis Kiba tidak memerlukan waktu adaptasi yang panjang. Dia sudah paham betul atmosfer kompetisi, tekanan pertandingan, dan gaya bermain tim-tim Indonesia. Sebuah langkah transfer yang efisien dan sangat menjanjikan. Gresik Petrokimia benar-benar menunjukkan kecerdikan mereka dalam membangun skuad impian. Sekarang, coba bayangkan kombinasi serangan yang dimiliki Gresik Petrokimia. Di satu sisi, ada Megawati Hangestri Pertiwi, sang idola nasional dengan spike mematikannya. Di sisi lain, kini hadir Hanna Davis Kiba, pemain Eropa Timur yang dikenal tangguh dan punya pengalaman juara. Duet ini diprediksi akan menjadi momok menakutkan. Sebuah kombinasi kekuatan dan teknik yang siap membongkar pertahanan lawan manapun. Mereka berdua memiliki potensi untuk saling melengkapi, menciptakan variasi serangan yang sulit ditebak. Apakah ini akan menjadi duet maut terbaru di Proliga? Banyak pengamat meyakini demikian. Kehadiran dua pemain kelas atas ini secara bersamaan di lini serang adalah sebuah kemewahan yang jarang dimiliki tim lain. Ini menunjukkan betapa seriusnya Gresik Petrokimia dalam perburuan gelar juara kali ini. Mereka tidak ingin sekadar menjadi runner-up lagi. Mereka mengincar emas, dan mereka telah mengumpulkan amunisi terbaik untuk mencapainya. Para penggemar voli pasti sudah tidak sabar menyaksikan bagaimana chemistry antara Megawati dan Davis Kiba akan terjalin di lapangan nanti. Tapi tunggu sebentar, cerita tentang kekuatan serang Gresik Petrokimia belum selesai. Jangan lupakan satu nama lagi yang sedang bersinar terang dan menjadi mesin poin utama tim belakangan ini, Giulia Sanghiacomo. Pevoli asal Italia ini tampil menggila dalam beberapa pertandingan terakhir. Statistiknya berbicara keras. Dalam 4 laga pamungkas di babak reguler, Sanghiacomo berhasil membukukan total 97 poin. Itu artinya, rata-rata dia menyumbang sekitar 24,3 poin per pertandingan. Angka yang luar biasa fantastis, dan membuktikan betapa tajamnya dia sebagai ujung tombak serangan tim. Performanya yang sedang berada di puncak ini menjadi modal krusial bagi Gresik Petrokimia. Kini, dengan kembalinya Megawati dan bergabungnya Davis Kiba, Sanghiacomo tidak akan berjuang sendirian. Mereka bertiga akan membentuk trisula maut di lini depan Megawati, Davis Kiba, dan Sanghiacomo. Bayangkan betapa mengerikannya serangan Gresik Petrokimia dengan 3 pilar ini. Kekuatan dari Indonesia, Belarusia, dan Italia bersatu. Ini adalah komposisi serangan yang sangat komplit, memadukan power, teknik,
dan pengalaman internasional. Lawan-lawan mereka harus benar-benar waspada. Kombinasi antara pemain lokal berpengalaman seperti Megawati, ditambah para pemain inti lainnya yang sudah solid, dengan kehadiran pemain asing berkelas internasional seperti Davis Kiba dan Sangya Chomo yang sedang on fire, menjadi fondasi yang sangat kokoh bagi Gresik Petrokimia untuk mengarungi persaingan super ketat di babak final for Proliga 2025. Ini bukan lagi sekadar tim kuda hitam, tetapi salah satu kandidat kuat juara. Harapan besar tentu saja disematkan pada duet Megawati dan Davis Kiba, serta kontribusi konsisten dari Sangya Chomo. Manajemen dan tim pelatih berharap penuh agar kombinasi baru ini, terutama sinergi antara Megawati dan para pemain asing, dapat segera menyatu dan membawa dampak positif instan bagi tim. Targetnya jelas, meraih kemenangan demi kemenangan di setiap laga Final Four. Tidak ada ruang untuk kesalahan, karena setiap poin akan sangat berharga dalam perebutan tiket menuju Grand Final dan tentu saja, gelar juara yang begitu dirindukan oleh publik Gresik dan seluruh pendukung Petrokimia. Ambisi untuk memecahkan kutukan runner-up dan meraih gelar Proliga untuk pertama kalinya terasa begitu kuat tahun ini. Dan momen pembuktian pertama bagi formasi baru Gresik Petrokimia ini sudah di depan mata. Perjalanan mereka di babak Final Four akan dimulai hari ini juga. Ya, tepat pada hari Jumat, tanggal 18 April 2025 ini, Megawati dan kawan-kawan akan langsung menghadapi ujian berat. Lawan pertama mereka adalah tim kuat yang juga selalu menjadi penantang gelar, Jakarta Popsivo Polwan. Terungkap sisi lain Megawati yang bikin kagum. Dari tukang parkir hingga pujian legenda Korea. Sementara itu, bintang Kovo justru mendarat di Indonesia. Ada apa ini? Selamat datang kembali, para penggila voli tanah air. Kita kembali lagi untuk mengupas berita terbaru dan paling menarik dari dunia bola voli. Dan tentu saja, sorotan utama masih pada bintang kita, Megawati Hangestri Pertiwi, dan bagaimana sorotan global terus tertuju padanya. Kali ini, kita tidak hanya membahas kepulangannya setelah musim fenomenal bersama Daejeon Jungkwon-jang Red Sparks di Korea, tapi juga sisi personalnya yang hangat, pujian berkelas dari legenda voli Korea, serta kabar transfer menarik yang memanaskan Proliga. Musim lalu menjadi saksi bagaimana Megawati dan timnya, Red Sparks, benar-benar mengguncang Liga Voli Korea Selatan. Ini bukan sekadar partisipasi biasa, melainkan sebuah pembuktian nyata dari kerja keras, determinasi, dan kekuatan kekompakan tim. Megawati tampil sebagai motor serangan utama, berkontribusi sangat besar membawa Red Sparks, tim yang mungkin awalnya tidak diunggulkan oleh banyak pihak, menjadi kekuatan yang disegani dan melaju jauh di kompetisi, benar-benar merebut hati para penggemar voli. Sinerginya yang apik dengan rekan setim, kemampuannya yang konsisten mencetak poin di saat-saat krusial, dan semangat juangnya yang membara menjadi kunci vital kesuksesan Red Sparks. Momen-momen kemenangan dramatis dan dukungan luar biasa dari para fans menjadi bagian tak terlupakan dari perjalanan mereka. Namun, setelah musim yang intens dan penuh pencapaian itu, Megawati memutuskan untuk kembali ke Indonesia, pulang ke kampung halamannya di Jember, Jawa Timur, dan memilih untuk tidak langsung memperpanjang kontrak dengan Red Sparks. Kepulangannya disambut dengan penuh kehangatan dan haru, menunjukkan betapa besar sosoknya dirindukan. Di tengah masa kepulangannya yang berharga ini, sebuah cerita menyentuh dan tak terduga muncul dari masa lalu Megawati di Jember. Pak Holis, seorang juru parkir yang sehari-hari bertugas di area alun-alun Jember, berbagi kisah uniknya. Beliau ternyata sudah mengenal Megawati sejak sang atlet masih berusia remaja. Ketika masih tekun berlatih voli di lapangan sederhana alun-alun, sebuah kontras yang indah dengan panggung dunianya kini. Dia dari dulu memang baik, ketawa terus kalau main, ujar Pak Holis, mengenang keceriaan dan kepolosan Mega muda saat bermain. Namun, kesaksiannya yang paling penting dan menggema luas adalah pernyataannya, nggak berubah meski sekarang sudah terkenal. Ini adalah penegasan kuat akan kerendahan hati Megawati yang tetap terjaga. Di tengah popularitasnya yang meroket sebagai bintang internasional, ia tetaplah pribadi yang sama di mata orang-orang yang mengenalnya sejak dulu. Ramah, membumi, dan tidak lupa daratan. Kisah sederhana ini sontak menginspirasi banyak orang, menunjukkan bahwa kesuksesan sejati juga tentang menjaga karakter asli di tengah ketenaran. Sisi inilah yang membuat sosok Megawati semakin lengkap dan dikagumi. Pengakuan atas kualitas istimewa Megawati juga datang secara signifikan dari Korea Selatan. Seorang legenda voli Korea, yang dikenal sebagai Cha, dalam sebuah tayangan di kanal YouTube SBS Sports pada hari Rabu, tanggal 16 April tahun 2025,
memberikan pujian yang sangat mendalam dan penuh respek. Cha tidak hanya mengakui kehebatan teknis Megawati di lapangan, tetapi juga secara khusus menyoroti kepribadian positif dan sikap profesionalnya yang patut dicontoh. Menurut pandangan Cha, Megawati, selama masa baktinya bermain untuk Red Sparks, telah berhasil menciptakan sebuah standar baru yang lebih tinggi bagi pemain-pemain Asia di Liga Voli Korea. Ia menyatakan, Mega memang jago dalam permainan, namun jika dilihat dari kepribadian dan sikapnya saat wawancara, dia menunjukkan permainan yang bagus. Pernyataan ini menegaskan bahwa kontribusi Megawati jauh lebih dari sekadar statistik poin. Ia membawa paket lengkap skill mumpuni dan attitude profesional yang mengagumkan. Keberhasilannya bersama Red Sparks bahkan sampai memicu pertanyaan penting di kalangan voli Korea tentang apakah akan ada pemain Asia lain di masa depan yang bisa menyamai level pengaruh dan dominasinya. Ini adalah pengakuan atas dampak besarnya yang tak terbantahkan di sana. Sementara itu, panggung Proliga di Indonesia juga tak kalah dinamis dengan berita besar. Klub juara bertahan, Jakarta Bayangkara Presisi, secara resmi mengumumkan perekrutan strategis bintang asal Amerika Serikat, Kyle Russell. Russell bukanlah pemain sembarangan. Ia memiliki rekam jejak bermain di Liga Voli Korea bersama Incheon Korean Air Jumbos, salah satu tim papan atas dan rival kuat Red Sparks. Pengumuman yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 14 April tahun 2025, ini jelas menegaskan ambisi besar Bayangkara Presisi untuk mempertahankan gelar Proliga 2025 yang bergengsi. Pihak klub bahkan menyatakan bahwa Russell hadir untuk menjadi bagian dari perubahan yang kami perjuangkan, mengindikasikan harapan besar pada kontribusinya, terutama dalam menghadapi persaingan ketat di babak final 4 mendatang. Kedatangan pemain berpengalaman dan berkualitas seperti Russell menandakan bahwa Proliga semakin kompetitif dan menjadi destinasi menarik bagi talenta kelas dunia. Sebuah tren positif yang mungkin juga ikut terdorong oleh kesuksesan atlet Indonesia seperti Megawati yang berhasil mengangkat nama voli Indonesia di mata internasional. Kesimpulannya, kita melihat sosok Megawati Hangestri Pertiwi yang terus menginspirasi dari berbagai sisi. Tidak hanya lewat prestasinya yang gemilang bersama Red Sparks di kancah internasional, tetapi juga melalui kepribadiannya yang rendah hati, hangat, dan tidak berubah oleh ketenaran. Pengakuan tulus dari legenda Korea semakin mengukuhkan status dan pengaruhnya. Di saat yang sama, geliat kompetisi Proliga dengan kedatangan bintang sekaliber Kyle Russell menunjukkan perkembangan positif dan meningkatnya daya tarik serta kualitas voli Indonesia. Ini adalah masa-masa yang sangat menarik dan menjanjikan bagi para penggemar bola voli di tanah air, penuh dengan cerita inspiratif dan antisipasi persaingan yang semakin memanas di lapangan. Terungkap, Kovo rugi besar usai abaikan Megawati di Best 7 dan kehilangan sang bintang ke Indonesia. Boykot fans menggema, jumlah pengikut anjlok. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebuah badai kejutan menerjang dunia voli Korea Selatan. Keputusan kontroversial Federasi Bola Voli Korea Selatan, atau yang lebih dikenal dengan Kovo, untuk tidak memasukkan nama Megawati Hangestri Pertiwi dalam daftar penghargaan Best 7 V-League musim 2024-2025, ternyata berbuntut panjang. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga, Kovo kini harus menelan pil pahit kerugian yang semakin mendalam setelah Megawati secara resmi mengumumkan kepindahannya dari Liga Voli Negeri Ginseng, termasuk dari tim yang telah membesarkan namanya, Red Sparks. Kini, sorotan kembali tertuju ke kancah voli Indonesia, di mana Megawati akan kembali menunjukkan kehebatannya bersama Gresik Petrokimia. Kisah ini bermula ketika Kovo mengumumkan 7 pevoli putri terbaik, yang telah menunjukkan performa gemilang sepanjang musim 2024-2025. Pengumuman yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 14 April tahun 2025 ini sontak mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, sebelum pengumuman resmi tersebut, nama Megawati Hangestri Santer dikabarkan akan mengisi salah satu posisi dalam Best 7, khususnya sebagai oposite terbaik. Penampilan memukau Megawati sepanjang musim, yang berhasil membawa Red Sparks melaju hingga babak final dan meraih posisi runner-up, menjadi alasan kuat mengapa banyak yang menjagokannya. Namun, kenyataan berkata lain. Saat nama-nama pemain terbaik diumumkan, tak ada satupun nama Megawati Hangestri yang disebut. Keputusan ini tentu saja menuai reaksi keras dari para pecinta voli, terutama dari Indonesia, yang merasa kecewa dan tidak adil dengan keputusan Kovo. Tak berselang lama setelah pengumuman kontroversial tersebut, Kovo pun mulai merasakan dampak negatifnya. Sebuah kerugian besar, meskipun bersifat non-material,
mulai menghantam Federasi Voli Korea Selatan ini. Kerugian ini semakin terasa berat setelah Gresik Petrokimia secara resmi mengumumkan bergabungnya Megawati Hangestri ke dalam tim mereka melalui unggahan di akun media sosial Instagram resmi klub dengan nama pengguna Petrovoli. Unggahan singkat namun syarat makna, Teko, Megawati up on the bulls, seolah menjadi pukulan telak bagi Kovo. Lantas, sebesar apa kerugian non-material yang harus ditanggung oleh Kovo akibat keputusan kontroversial dan kepergian Megawati ini? Jawabannya terletak pada gelombang kekecewaan yang melanda para penggemar Megawati Hangestri, khususnya para netizen Indonesia yang selama ini setia mendukung dan menyaksikan setiap pertandingan Megawati di V-League. Hengkangnya sang Megatron dari Liga Korea Selatan secara otomatis membuat para penggemarnya ikut berpaling dari Kovo. Mereka menilai bahwa Megawati, dengan kontribusi signifikannya yang berhasil membawa Red Sparks ke final dan meraih gelar MVP sebanyak 2 kali selama musim reguler, jauh lebih layak untuk menyandang predikat oposite terbaik dalam Best Seven musim 2024-2025. Anggapan ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari statistik impresif yang ditorehkan oleh Megawati sepanjang musim. Serangan-serangan dahsyatnya dinilai menjadi motor penggerak Red Sparks, hingga mampu menembus babak final. Bandingkan dengan Giselle Silva, pemain yang terpilih sebagai oposite terbaik dalam Best Seven. Meskipun ia memang menjadi top scorer di musim reguler, namun hanya meraih 1 kali gelar MVP. Perlu dicatat bahwa pemilihan pemain terbaik dalam penghargaan Best Seven ini sepenuhnya merupakan hasil pemungutan suara dari para jurnalis olahraga. Namun, hal ini tidak menghalangi para penggemar untuk melampiaskan kekecewaan mereka kepada Kovo. Berbagai bentuk protes dan kekecewaan pun membanjiri kolom komentar di media sosial Kovo. Tak sedikit netizen Indonesia yang menyatakan niat untuk tidak lagi mengikuti perkembangan V-League. Seruan untuk membokot Kovo juga menggema di berbagai platform media sosial. Bahkan, ada pula yang menyambut baik keputusan Megawati untuk tidak memperpanjang kontrak di Korea Selatan sebagai bentuk hukuman bagi ketidakadilan yang dirasakan. Lebih jauh lagi, beberapa netizen dengan bangga menyoroti sosok Megawati sebagai pemain kuat di Indonesia yang tidak akan tinggal diam jika diremehkan. Adapun kerugian non-material yang paling nyata dialami oleh Kovo adalah aksi boykot dari para netizen Indonesia yang berimbas pada penurunan jumlah pengikut akun media sosial resmi Kovo. Berdasarkan pantauan terakhir, jumlah pengikut akun Instagram Kovo kini hanya tersisa 110.000 pengikut. Jumlah ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari sebelumnya, yang tercatat sebanyak 123.000 pengikut. Penurunan drastis ini tentu saja akan berdampak pada penurunan jumlah penikmat Liga Voli Korea Selatan secara keseluruhan. Kehilangan Megawati Hangestri bukan hanya kehilangan seorang pemain bintang di lapangan, tetapi juga kehilangan jutaan penggemar setia dari Indonesia yang selama ini turut memeriahkan dan meningkatkan popularitas V-League di kancah internasional. Keputusan Kovo yang kontroversial ini kini harus dibayar mahal dengan berkurangnya dukungan dan perhatian dari salah satu basis penggemar voli terbesar di dunia.